Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang Allah muliakan ini. Semoga salat zuhur berjamaah kita salat yang diterima di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan perpanjang waktu kita di masjid ini. Semoga tercatat menjadi ibadah i'tikaf kita untuk senantiasa mengkaji, menggali apa-apa yang pernah dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan dengan bekal ilmu yang bisa kita dapat siang ini, semakin berkualitas amalan kita dari hari ke hari di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hari ini kita akan bicara terkait dengan hukum fikih seputar makmum masbuk. Yang kita tahu bahwasannya makmum masbuk itu adalah makmum yang tertinggal rakaat bersama imam. Yang kita tahu itu ya. Ternyata ada 5 definisi tentang makmum masbuk dengan berbagai keadaannya, di mana nanti para ulama membagi mana masbuk yang bisa mendapatkan rokaat, mana makmum yang tidak bisa disebut mendapatkan rokaat bersama imam itu. Baik, kalau kita lihat di sini bagaimana al-ulama al-Imam Ar-Rasyidi beliau menyebutkan al-muradu bil masbuk huna man lam yudrik taharrumal imami. Yang dimaksud dengan masbuk adalah makmum yang tidak mendapati takbiratul ihramnya bersama imam. Ya, al-ulama menyebutkan termasuk sunnah ya untuk tetap istiqomah mendapatkan takbiratul ihramnya itu. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan 27 derajat ya, dia salatnya berjamaah, as-salatu bil jamaah ma'al imam fil masjid ala waqtiha. Ya, salat yang mendapatkan 27 derajat, salatnya di masjid berjamaah bersama imam semenjak takbiratul ihram sampai salam. Ya, karenanya mereka yang ketika mendapati imam sedang bertakbir Allahu Akbar, si makmum nih kalau bisa jangan mengerjakan hal-hal yang sunnah yang lain kecuali menyusuli takbiratul ihramnya bersama imam itu. Ya, sekalipun memang ada 2 kelompok ulama, ulama Maliki, ulama Syafi'i, yang menyunahkan bahwa melafazkan niat itu sunnah bagi mereka yang ragu-ragu ketika mentakyin niat di hatinya untuk sholat. Ya, cuma jadi masalah adalah ketika ada orang datang gitu mendapati imam kemudian takbir Allahu Akbar, lazimnya adalah menyusuli takbir ya bersama imam. Kata Nabi apa? Innama ju'ilal imam liutamma bihi, dijadikan imam itu untuk dipatuhi. Ya, fa idza wa idza kabbara fakabbiru, tatkala imam bertakbir maka kalian bertakbir. Ada kata-kata fakabbiru, ada 2 kalimat di situ. Ya, ada huruf fa, kemudian termasuk juga ada fi'il amr itu. Fakabbiru, maka bertakbirlah. Maka disebut dengan menyusuli. Ya, ketika imam takbir tidak ada kesunahan yang lain yang dikerjakan kecuali ya rukun yang pertama kali kita lakukan adalah ya kita membuka sholat dengan mengikuti takbir ya bersama imam gitu ya. Nah, ternyata termasuk orang yang masbuk itu yang tertinggal takbiratul ihramnya bersama imam. Ini pandangan yang pertama. Nah, secara lengkap bagaimana? Ya, sehingga Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam qaulnya yustahabbu al-muhafazatu ala idraki takbiratul ihram ma'al imam. Disunahkan untuk menjaga keistiqomahan dalam mendapati takbiratul ihramnya imam dengan cara bagaimana? Bi an yataqaddama ilal masjid, datang awal-awal ke masjid. Qabla waqtil iqamah, minimal sebelum azan dikumandangkan. Atau dia mengatakan al-iqamah ini sebelum iqamah dikumandangkan oleh si muadzin ini. Supaya apa? Dapetin takbiratul ihramnya bersama imam. Ya. Nah, para ulama menyebutkan berbagai keadaan makmum masbuk. Tadi yang pertama, orang tertinggal takbiratul ihram bersama imam.
seorang yang nggak langsung menyusuli takbiratul ihramnya imam, ya, meskipun dia mendapati satu rakaat itu tetap dihukumi sebagai dia terlambat, dia masbuk daripada takbiratul ihramnya bersama imam. Ya, ada orang yang disibukkan, imamnya sudah Allahu Akbar, dia masih usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblah adaan makmuman lillahi ta'ala. Kelamaan. Ya. Jadi kalau mau kita melafazkan niat sebelum imam bertakbir, ketika imam takbir kita takbir, dan ternyata ya talafuz bin niyah itu bukan niat itu sendiri. Mana kata ulama yang menjadikan niat itu sebagai rukun, di mana yang disebut dengan rukun adalah ya sebuah perbuatan yang itu harus menyambung pada perbuatan yang berikutnya. Misalnya niat salat, maka niat itu nggak boleh jauh-jauh daripada perbuatannya. Maka ulama Syafi'iyah contohnya menyebutkan, menetapkan niat itu hahuna, di hati. Kapan? Ketika kita mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, hati itu kayak nendang-nendang itu loh. Ya, hati nendang-nendang gimana? Kayak ngomong tuh hati. Cuma 4 kata saja yang diajarkan oleh ulama Syafi'iyah itu. Ya, mentakyin niat. Usolli membedakan ibadah yang lain, fardhu membedakan yang sunnah, az-zuhri nama salatnya, makmuman keadaan kita sebagai makmum atau imam. Ya, usolli fardhu zuhri makmuman. Cukup sudah. Itu namanya mentakyin niat, ya, bukan melafazkan niat. Melafazkan niat tadi itu sebelum takbir. Tapi ketika imam sudah Allahu Akbar, ya, kita kalau bisa langsung nyusul takbiratul ihramnya bersama imam, dan disitulah letak mentakyin niatnya. Ya, harus banyak-banyak latihan juga. Ya, mulut ngucapin takbir, hati seakan-akan bicara apa? 4 kalimat itu. Ya, usolli fardhu zuhri makmuman. Itu namanya mentakyin niat yang termasuk rukun, ya, di dalam sholat seseorang itu. Ya. Nah, kemudian ada yang keadaan berikutnya nggak sempat menyempurnakan baca surah Al-Fatihah. Ada nggak yang begitu tuh? Banyak ya. Yang mana orangnya? Sebutin. Ya, ada orang nggak sempat baca Fatihah. Ya, makmum yang masih sempat baca surah Al-Fatihah, meskipun hanya beberapa ayat saja, syai'un minal Fatihah, dia baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tiba-tiba imam sudah keburu ruku. Ya, ada berbagai keadaan dalam kondisi yang kedua ini. Misal di sini, qala ashabuna, para ulama Syafi'iyah mengatakan apa? Idza hadara masbuqun fawajadal imama fil qiraah. Tatkala hadir seorang makmum masbuk, mendapati imam lagi baca surah yang kedua dibaca. Ya, wa khafa ruku'ah. Yang ini makmum khawatir, ya, dia tertinggal ruku'nya bersama imam qabla faraghihi minal Fatihah, sebelum dia menyelesaikan baca Fatihah. Contoh, ya, dia mendapati imam tuh lagi baca surah yang kedua. Surahnya pendek, ya, ayat gacoan, kalau enggak kuliah kulhu. Ya, misalnya pada rakaat yang kedua, lam yalid wa lam yulad. Nah, ini orang kan enggak mungkin mengerjakan hal yang sunnah kecuali kerjakan yang wajib, prioritaskan baca Fatihah. Makanya ulama sebutkan apa? Fayanbaghi alla yaqula du'a al-iftitahi wa ta'awudzi. Maka itu orang jangan lagi baca doa iftitah, jangan lagi baca lafaz ta'awudz pada rakaat pertama, kan termasuk sunnah ya. Jadi termasuk sunnah baca ta'awudz qabla al-Fatihah. Ini enggak perlu lagi. Ya, bal yubadiru ilal Fatihah, tapi dia berusaha membaca surah Al-Fatihah saja. Kan ada orang suka begitu kan, datang imam lagi baca surah gitu ya. Ini yang kedengeran. Kalau nggak kedengeran juga, ya, kita harus punya sangkaan yang kuat. Nah, datang itu yang prioritas adalah kita baca Fatihah. Ya, karena khawatir tertinggal rukunya imam. Tatkala baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam keburu ruku, kita nggak terusin, ditanggung sama imam. Yang penting kita prioritas baca Fatihah. Ya, kata Nabi apa? Man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Siapa yang punya imam berjamaah, bacaan imam bacaan makmum juga, aman. Ya, tapi ya, wa in ghalaba ala dhannih, kalau dia punya dugaan yang kuat, annahu idza qala ad-du'a wa ta'awudha adraka tamamal Fatihah. Ketika dia pengen menyempurnakan baca Fatihah,
ya dia juga pengen baca doa iftitah, dia pengen baca ta'awudz juga. Tapi dia punya sangkaan yang kuat nih, imam bacanya malah lama kayaknya nih. Ya, punya jeda lama gitu. Maka disunnahkan baca semuanya. Misalnya imam kita tahu tuh, dia bacanya panjang. Habis baca lafaz amin, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Menurut dia, panjang nih bacanya. Dia baru mulai iftitah tuh, ya, dia baca, tahu-tahu imam Allahu Akbar, satu ayat doang dibaca, ya. Maka kalau ada orang yang menyangka dengan dugaan yang kuat, ya, dia yakin jedanya itu panjang, disunnahkan dibaca iftitah, ta'awudz dia baca juga. Wangi banget tuh kopi. Masya Allah, ya. Ya, kita doain ya, yang bikin kopi dapat pahala, entar yang minum juga dapat pahala, yang gak dapat kopi juga dapat pahala. Sabar ngeliatin saya minum kopi, ya. Jadi masya Allah ya, kalau dia punya dugaan yang kuat, ya ajib, dia bisa mendapatkan kesunahan itu. Cuma yang jadi masalah, kalau ada orang tidak memprioritaskan baca Fatihah, padahal kondisinya sangat sempit, kalau dia lengkapi sunnah-sunnah tadi, imam udah keburu ruku, maka dia punya tanggung jawab, ya, wajib menyelesaikan baca Fatihah walaupun imam dalam keadaan sudah ruku. Ya, wa in qala syai'an min dzalik, kalau itu makmum malah dia membaca iftitah dan ta'awudz itu lazimahu an yaqra'a minal Fatihah biqadri, maka dia wajib menyempurnakan baca Fatihah dengan kemampuan dia, li taqsirihi bitasyagul. Kenapa? Karena dia mengerjakan yang sunat tadi udah tahu waktunya sempit, itu ceroboh. Ya, yang wajib kan baca surah Al-Fatihah, tahu sempit, dia mulai baca iftitah di situ. Ya, maka dia wajib menyempurnakan baca Fatihah walaupun imam sudah ruku. Itu bedanya dengan yang pertama, ketika prioritas baca Fatihah, nggak keburu kita ikut ruku, ditanggung sama imam. Ya. Nah, berikutnya ada makmum yang sempat dapetin ruku bersama imam. Ya. Qala Syafi'i wal ashab, idza adraka masbuqul imama raki'an, tatkala seorang masbuk mendapati imam lagi ruku, wa kabbaro, dia berdiri bertakbir, Allahu Akbar wa huwa qaimun. Jadi ada orang yang memahami ketika imam lagi sujud, lagi duduk, termasuk ruku, dia datang-datang langsung main ruku aja, bukan begitu. Ya, dia takbiratul ihram dulu sebagai pembuka salatnya, baru kemudian takbir yang kedua, takbir intiqal, perpindahan. Mau ngapain? Ya lihat imamnya lagi ngapain. Ya, jangan main ruku aja gitu kan. Takbiratul ihram dulu, ya, wa huwa qaimun, dalam keadaan berdiri, thumma raka'a, kemudian dia ruku. Fa in wasala al-ma'mum ila haddi ruku al-mujzi'i wa huwa an tablugha rahatahu rukbatayhi. Si makmum ini dapetin rukunya imam, si makmum udah sempurna, dapat batasan maksimal lah. Maksimalnya apa? Itu kedua tangan si makmum udah menyentuh lututnya sendiri. Ya, ketika kita nyentuh lutut ruku, dia dipastikan ruas tulang belakang kita lurus lempeng itu. Qabla an yarfa'al imamu an haddi ruku'il al-mujzi'i. Ya, sebagaimana sebelum imam bangun daripada rukunya, dia di sisa-sisa terakhir ruku, faqad adraka rakaah, dapat dia satu rakaat. Ya, sebagaimana liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man adraka ruku faqad adraka rakaah. Siapa yang dapetin ruku bersama imam, dia dapat satu rakaat. Ya, ini masya Allah nih dalilnya. Sehingga mayoritas ulama sepakat seorang yang mendapati rukunya imam, dia telah mendapatkan satu rakaat meskipun dia tidak baca surah Al-Fatihah sama sekali. Ini keadaan ini disebut juga masbuk juga. Tertinggal takbiratul ihram, ya, nggak sempat baca sempurna Fatihahnya, kemudian tertinggal ruku bersama imam. Nah, ketika ada orang ruku bersama imam tapi dia ragu, ya, dapat ruku apa kagak? Alasannya kenapa? Ketika dia baru mendaratkan tangan dia ke lutut, tiba-tiba imam udah ihtidal. Pernah nggak begitu tuh? Baru aja sah kayak gitu kan, tiba-tiba imam udah sami Allahu liman hamidah. Nih orang ragu nih, gue dapat nggak ya? Ya, tadi itu dapat nggak satu rakaat? Ya. Nah, kata ulama apa? Ketika masbuk mulai ruku walaupun sangat sebentar, sementara imam masih berada di sisa rukunya, supaya terhitung satu rakaat, dia kudu yakin dapat rukunya imam. Ya, kalau nggak yakin nggak boleh, gitu ya. Coba kita lihat di sini.
wa huwal madhhab wa bihi qata'al jumhur fi tariqataini wa nassa alaihi Syafi'i fil Di dalam kitab Al Al-Imam Asy-Syafi'i dengan mayoritas ulama Syafi'iyah menyatakan apa? La yakunu mudrikan liraqah. Asalnya si makmum ini kagak dapat satu rakaat. Li'annal asla adamul idrak wa li'annal hukma bil i'tidad bir raqah bi idrakir ruku' rukhsatun. Jadi kalau ada orang bisa mengejar rukunya imam itu rukhsah. Ya, keringanan dari Allah terkait dengan adanya hadis Nabi tadi, orang itu dapat satu rakaat, tapi dia akan bisa mendapatkan satu rakaat itu ya fala yusaru ilaihi illa bil yakin. Kalau dia yakin, kalau nggak yakin nggak dapat. Ya, harus yakin nih, kira-kira gitu. Karena batasan sisa ruku ketika baru dia ruku, tiba-tiba imam sudah berdiri. Ya. Nah, ada juga yang mengatakan tertinggal rakaat. Ini banyak dipegang definisi oleh banyak ulama. Al-masbuk man sabaqahul imam biha aw bi ba'dihha. Masbuk adalah makmum yang tertinggal semua rakaat salat atau sebagiannya. Ya, karena kita nggak pengen jadi masbuk. Ada orang yang semenjak bawa motor ke masjid, tiba-tiba parkir motor nggak konsentrasi, ya bahkan kuncinya lupa dilepas, gerabak-gerubuk, gedebak-gedebuk datang ke masjid ngos-ngosan. Ya, bagaimana hukumnya berlari ya si makmum ini supaya nggak tertinggal rakaat? Ya, coba kita lihat hadis Nabi ini. Idza sami'tumul iqamah, kalau kalian mendengarkan azan, famshu ila shalah, maka datengin tempat salat. Alaikumus sakinah wal wiqar wala tasra'u. Jalannya bagaimana? Tenang dan berwibawa. Jangan gerasah gerusuk gerbak-gerbuk. Ya, ini kalau gerasah gerusuk gerbak-gerbuk tergesa-gesa tuh tempatnya asyaiton tuh. Ya, meninggalkan kekhusyuan itu, mengurangi sikap khusyuknya kita kepada Allah. Ya, di masa Rasulullah ada seorang sahabat yang begini modelnya. Yang nggak mau tertinggal rakaatnya bersama Rasulullah, dia berlari gerasa gerusuk gedebak-gedebuk sampai di saf ngos-ngosan. Ya, ketika sampai di saf dia mengucapkan apa? Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, ketika salatnya Nabi selesai ditanya, di dalam salat aku mendengar kalian ada yang membaca Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Siapa orangnya? Gak ada yang berani ngacung tangannya. Kenapa? Karena merasa gak diajarin Nabi. Kalau ngaku takut Nabi marah katanya. Ya, ditanya lagi, siapa yang mengucapkan di antara kalian kalimat itu, siapa orangnya? Gak ada lagi yang ngacung tangannya. Sampai kemudian 3 kali Nabi sampaikan, demi Allah, karena aku melihat 12 malaikat berebut untuk mengangkat kalimat itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baru orang yang ngaku, saya Rasulullah, saya. Ya, orang ini baru ngaku, saya ngucapin itu ya Rasulullah. Ya. Nah, jadi kadang-kala ini kita terjadi itu. Ya, datang ke tempat salat berjamaah ngos-ngosan, ya, kemudian gerasa-gerusuk gedebak-gedebuk, bagaimana hukumnya? Ya, para ulama menyebutkan bahwa tergesa-gesa datang salat berjamaah itu termasuk ya sesuatu yang makruh. Ya, kenapa kok makruh? Karena ada fadilah yang antum lewati itu. Ya, suruh tenang, suruh nyantai. Kenapa? Coba kita lihat. Fa in ahadukum idza kana ya'madu ila shalah fa huwa fi shalah. Dari tempat kerja ruangan antum turun ke bawah, kemudian datang ke masjid, itu langkah kaki kita ketika pengen salat dinilai salat sampai ketemu salat benernya. Jadi antum tenang aja. Ya, nggak ada masalah gitu ya. Nah, walaupun nanti kalau ada orang yang tiba-tiba mengejar yang makruh tadi, gerasa-gerusu gedebak-gedebuk, ya yang makruh ini boleh dipilih asalkan apa? Untuk mencegah mafsadat. Misalnya dia akan kesulitan kalau nggak buru-buru berjamaah karena ada pekerjaan yang lain, silakan aja dia mengejar. Ya, sholat itu untuk mencegah mafsadat, ya, yang makruh bisa saja kita pilih dengan alasan itu. Ya. Nah, apa sih yang disebut dengan kriteria tertinggal rakaat bagi makmum masbuk ini? Ulama membagi 2 keadaan. Pertama, dengan 3 kondisi: tertinggal takbiratul ihram bersama imam, sempat baca beberapa ayat daripada Al-Fatihah, mendapati rukunya imam. Ulama sepakat orang yang begini dapat 1 rakaat bersama imam. Tapi dengan keadaan yang kedua, ada orang tidak mendapati rukunya imam, ragu apakah dapat rukunya imam, maka ulama pun juga sepakat orang ini punya konsekuensi nambah lagi rakaat yang kurang. Ya, dia kagak dapat tuh. Fala khilafa annahu la yakunu mudrikan liraqah. Enggak ada perbedaan para ulama terkait masalah itu,
bahwasannya masbuk yang jenis kedua ini dia nggak dapetin 1 rakaat. Ya. Nah kemudian disebutkan ya, tertinggal beberapa rakaat bersama imam, apakah kita masih dapat kesempurnaan pahala berjamaah? Udah telat datang mintanya dapat tetap 27. Ya kira-kira gimana nih urusannya nih? Ya, idza adrakal masbuk ma'al imam rakaatan. Kalau ada makmum masbuk mendapati bersama imam 1 rakaat saja, kana mudrikan li fadilatil jamaah bila khilafin. Dia mendapatkan keutamaan berjamaah tanpa ada perbedaan dalam hal ini. Jadi masya Allah 1 rakaat saja dapat kita keutamaan berjamaah, minimal apa? Terhitung 1 rakaat. Ya. Nah coba kalau kita lihat, wa illam yudrik rakaatan bal adrakahu qabla salam. Ada orang yang datang imam lagi tahiyat akhir sebelum salam. Ya, kita nunggu salam apa langsung duduk? Ikutin duduk ya. Takbir dulu ya, takbiratul ihram, kemudian takbir intiqal untuk duduk ya. Nah, dapat nggak kira-kira tuh lagi begitu? Ada 2 pandangan ulama ini. Pertama, ahaduhuma la yakunu mudrikan lil jamaah. Orang itu nggak mendapatkan berjamaahnya karena tidak terhitung 1 rakaat. Karena batasan maksimal orang dapat 1 rakaat, dia dapetin rukuknya imam. Ya sebagaimana pemahaman yang ada pada hadis Nabi, man adrakar ruku faqad adrakar rakaah. Siapa yang dapetin 1 ruku bersama imam, dia 1 rakaat dia dapat. Ya. Pandangan yang kedua, watsani wa huwa sahih wa bihi wa qala jumhuru ashabina. Pendapat yang kedua inilah yang sahih dan diamini oleh mayoritas ulama Syafi'iyah, bahwa yakunu mudrikan li fadilatil jamaah li annahu adraka juz'an minhu. Dia tetap dapat bagian pahala berjamaahnya karena dia mendapatkan part-part bagian-bagian dari pekerjaan sholatnya imam itu. Jadi antum jangan nunggu imam selesai salam baru mulai sholat ya. Kedapetin imam lagi tahiyat akhir, mau salam, antum berdiri kemudian duduk, insya Allah dapat pahala keutamaan berjamaahnya walaupun tidak 27 derajat. Walaupun ya udah telat mah jangan minta macam-macam. Ya sisanya doang tuh mah asobah namanya ya. Nah kemudian lagi aturan menyempurnakan rakaat sholat. Kapan sih kita harus berdiri menyempurnakan rakaat sholat itu? Ada yang mengatakan salam pertama tuh, ada yang mengatakan salam kedua tuh, begitu kan? Terjadi perdebatan. Coba kita lihat nih, ya. Ada makmum masbuk berdiri sebelum waktunya. Waduh. Walau qama ba'da syuru'ih fi salam qabla an yafragha min qaulihi alaikum. Ada makmum yang berdiri setelah imam baru saja mengucapkan salam tapi belum sempurna salamnya. Ya, salat itu selesai kalau udah ucapan assalamu alaikum selesai. Warahmatullahi itu sunnah. Ya, imam baru assalamu, dia berdiri dia. Ya, udah berdiri. Bagaimana hukumnya? Fa in qama qabla syuru'il imam fi taslimataini batalat salatuhu. Kalau ada makmum masbuk ini berdiri saat imam sama sekali belum mulai kedua salamnya, maka batalah salat si masbuk tersebut. Bukan batal berjamaahnya doang, salatnya batal. Ya, udah berdiri sebelum salam, apalagi ada assalamu alaikum, belum sampai pada lafaz alaikum udah berdiri, dihukumi ya sama seperti imam belum mengucapkan salam. Ya, batal salat dia. Nah, ada yang mengatakan ada dua cara berdiri. Pertama adalah setelah salam pertama imam. Fa in qama ba'da faraghihi min qaulihi assalamu alaikum fil ula jaza, katanya. Dibolehkan makmum masbuk menyempurnakan rakaat berikutnya pada saat imam telah selesai mengucapkan assalamu alaikum pada salam yang pertama, karena dia sudah dianggap keluar daripada sholatnya bersama imam. Yang kedua, ittafaqu ashabuna, ini disepakati oleh ulama Syafi'iyah, ala annahu yustahabbu lil masbuq an la taquma liya'tiya bima baqiya alaihi illa ba'da faraghil imam min at-taslimataini. Yang disunahkan adalah si makmum ini berdiri pada saat imam itu sudah selesai dua salamnya. Jadi boleh salam pertama boleh tapi lengkap assalamualaikum, kita udah boleh berdiri. Ya, jangan sebelum salam atau baru assalamu kita sudah berdiri, enggak boleh. Ya, batal salatnya itu, ya. Kemudian ada keadaan yang selanjutnya, terlanjur berdiri sebelum imam salam karena dia menyangka imam udah assalamualaikum padahal bukan imam. Merebut lagi ngobrol sama temannya di luar tuh. Ya. Jadi kedengarannya assalamualaikum, dia pikir imam. Ya, ini orang paling belakang lagi, ya.
Walau dhannal masbuq annal imama sallama, tatkala si masbuk menyangka annal imama sallam, ya imam telah mengucapkan salam, bi an sami'a sautan, karena dia mendengar suara, ya dhannuhu salamahu, yang dia menyangka itu salamnya imam. Tiba-tiba dia diri kan, ya dia baru sadar belum salam. Ya, makmum masbuk itu harus kembali duduk lagi walaupun sebentar, nunggu imamnya salam untuk menghapus dugaan yang salah tadi, sholatnya nggak batal, baru dia berdiri melengkapi rakaat yang kurang. Ya, tapi kalau ada ya makmum ikut salam imam karena lupa, ya sholatnya bareng sama kita, baru 2 rakaat sholat maghrib, imam salam dia salam, kita yang lagi sholat bingung di hati, perasaan bareng gua tadi, ya ini orang kok ikut salam gitu ya. Nah, gimana caranya? Kalau ada makmum masbuk yang ternyata terlanjur ikut salam imam karena lupa, kemudian dia langsung ingat segera pada saat itu, maka sholatnya nggak batal, langsung aja diri. Cuma jangan ngobrol dulu. Ya ini mumpung dia belum kemana-mana nih, kita udah ngancem nih, gue mau kasih tahu nih, bang, lu kok ikut salam imam? Lah emang apa? Lah kan kita berdua salatnya bareng. Ya, masa kita lanjut ente salam? Lah iya kurang ya. Ya, kalau udah begitu bagaimana? Boleh nggak lanjut 1 rakaat? Nggak bisa, mesti ulang dari awal sampai akhir. Ya, nah ini disebutkan ini. Walau sallamal imam fa sallamal masbuk, imam salam, makmum salam. Kenapa? Sahwan, lupa dia. Tsumma tadzakkara, tiba-tiba dia ingat. Bana ala salatihi wa sajada, dia melanjutkan rakaat yang tertinggal, nanti di akhir sholatnya sebelum salam dia mesti sujud sahwi. Sholatnya nggak batal tuh, ya, tapi sujud sahwi, ya, karena lupa tadi. Nah sekarang bagaimana kalau ada orang yang tiba-tiba datengin imam sudah duduk tahiyat akhir, kita pengen dapat fadilah berjamaah, kita ikut duduk, baru aja mendaratkan pantat ke karpet, imam udah salam, ya, baru aja ya assalamualaikum, ya, seakan-akan sholat kayak main-main Ahmad gitu ya. Akhirnya duduk dan kemudian bangun lagi. Bagaimana hukumnya nih? Jika imam salam sebelum masbuk sempat ikut duduk, maka dia disunahkan baca doa iftitah. Karena ketika dia berdiri kan langsung duduk tuh. Ya, imam tahu-tahu salam, ya belum nyampe udah salam, dia bangun lagi, disunahkan baca doa iftitah. Ya, kalau imam kelebihan rakaat, apakah masbuk ini boleh ngikut? Karena haji mumpung. Imam rakaat maghrib 3, kelebihan 4, makmum masbuk baru 2. Kalau ikutin imam, haji mumpung kan? Ya gue jadi dapat nih 1 gitu kan. Ini kira-kira bagaimana hukumnya nih? Para ulama mengatakan kalau ada seorang makmum masbuk yang mengetahui imamnya lupa, dia ikutin rakaat yang lupa tadi, maka sholatnya batal, Pak. Ya, alasannya apa? Idza qamal imam ilal khamisah jahlan, tatkala imam lupa dia berdiri pada rakaat yang kelima, wah zuhurnya kan 4, tiba-tiba rakaatnya 5 nih. Faqtada bihi masbuk aliman, si masbuk ini ngikutin rakaat yang kelewatan tadi sama imam, padahal dia tahu bi annaha khamisah, itu adalah rakaat yang ke-5. Apa kata ulama? Annahu la tanaqidu salatuhu, salatnya batal, li annahu dakhala fi raqatin ya'lamu innaha laghun, dia mengikuti rakaat yang udah, ya dia tahu bahwa rakaat itu sia-sia, batal dia salatnya. Tapi buat makmum yang ikut semenjak awal bersama imam, ya itu wajib ikut imam pada rakaat yang ke-5, nanti imam sujud sahwi, kira-kira begitu. Ya, itu aturan yang ada di dalam sholat terkait dengan makmum masbuk. Ya, mudah-mudahan keadaan ini mewakili kita lah. Ya, lagu-lagu gaya-gaya kita itu kalau jadi masbuk suka begitu tuh. Ya, karenanya mudah-mudahan ini bisa menjawab keraguan-raguan kita. Insya Allah sempurna sholat berjamaah kita. Ya, baik, ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Ya, silakan bang. Waalaikumsalam. Salahnya apa? Kelebihan ya. Terus? Ya, ketika ada imam kelebihan rakaat, biasanya makmum ngingetin kan, subhanallah, ya. Nah pada saat imam misalnya sholat maghrib
ya dia pikir itu rakaat yang kedua, ya tiba-tiba dia bangun lagi. Ketika imam bangun, baru saja dia beranjak daripada berdirinya, itu ketika subhanallah dia diingatin langsung duduk, nggak ada masalah. Tapi ketika imam sudah berdiri dengan tegak, antum mengucapkan subhanallah, dia nggak boleh duduk langsung. Kalau duduk langsung batal salat antum itu semua. Ya, maka ada imam yang berdiri, kadang makmum kagak ngerti. Makmum kadang nungguin, biarin gua ancam sampai salam aja dah, gua nggak mau ikutan lupa. Ya, diterakin subhanallah, yang ini juga subhanallah, ya nggak mau turun juga, teriak lagi yang belakang, woi subhanallah woi, ya masa begitu, saking keselnya tuh, ya gua kata subhanallah lo nggak mau turun katanya, ya padahal imam tuh ngerti hukum, ketika dia dengan tegak sudah merasa tegak berdiri, subhanallah dia tahu tuh kelebihan, ya dia nggak boleh langsung duduk, terusin aja, sholatnya sampai 4 sampai 5, nanti orang yang begini disunnahkan dia sujud sahwi, tapi kedudukan sujud sahwi itu sunnah saja. Ya boleh dikerjakan, boleh enggak. Ya kalau pengen dapetin sunnahnya, kafarah kelupaan kita, sujud sahwi ada aturannya, ada adabnya. Tapi kalaupun tidak, itu enggak membatalkan sholat seseorang. Sama seperti orang yang biasa kunut subuh, tiba-tiba dia lupa enggak kunut, ya. Karena kunut subuh itu masuk kepada daftar sunnah ab'ad namanya. Ya sunnah ab'ad itu sunnah yang kalau kita enggak kerjakan, ya itu bisa berakibat apa? Ya ada namanya sunnah sujud sahwi. Misalnya kunut, kemudian tasyahud awal kita nggak ngerjain, maka disunahkan sujud sahwi itu, ya. Nah ada orang yang tadi itu ketika sujud sahwi makmum kudu ngikut, karena rakaat yang keempat atau yang kelima itu, ya pada sholat zuhur misalnya, ya si makmum harus berdiri, imamnya udah tegak berdiri, jangan nunggu ntar imamnya salam aja dah gue ikutan, nggak bisa, dia ngapain kalau nungguin, dia baca apa coba, ya maka harus berdiri itu. Tapi kalau makmum masbuk tahu imamnya salah, jangan ngikutin. Wajib mumpung nih gue kurang satu kan, ya ikutin dia, jadi ngepas gue nggak bisa. Ya dia ketika imam berdiri dengan kelebihan rokaat, dia tinggal lanjutkan rokaatnya tanpa mengikuti gerakan imam, gitu kira-kira bang. Ya supaya dipahami itu. Ya Allah alam. Ada lagi? Silakan. Iya, silakan bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada saat kita bertemu dengan pada saat kita jamaah, imamnya mau selesai, misalkan dia posisinya sedang salam. Ya, mau salam. Nah, ini posisinya kita baru mau masuk. Nah itu kita masuk terhitungnya kita masuk jamaah itu pada saat kita takbiratul ihram atau pada saat kita duduk. Jadi apakah pas tadi Ustaz sampaikan bahwa ucapan assalamualaikum terus kita posisinya pas kita sedang berdiri, nah itu masih ya itu aja. Jadi gini kan ulama menyebutkan keadaan kalau ada makmum masbuk nggak sempet ikut duduk, imam keburu salam gitu loh, ya maka dia ya disunnahkan baca doa iftitah gitu kan. Kondisinya begini, ada gambaran paling ringan. Antum datang nih, ya kan, mau ikutin duduknya imam pada saat tahiyat akhir kan, sebelum salam. Antum kan berdiri dulu tuh, takbir dulu kan, Allahu Akbar. Yang biasa sunnah taruh tangan sedekap silakan, yang mau irsal juga silakan. Nanti ada takbir intikal untuk duduk, Allahu Akbar, duduk kan, ya bersama imam. Belum nyampe kita duduk, imam udah salam. Itu keadaan tadi tuh, maka orang ini disunahkan baca doa iftitah. Sekalipun antum ikut duduk juga, ya imamnya sebelum salam, itu tidak terhitung satu rakaat. Ya, itu pendapat pertama. Tapi karena antum ngikutin bagian daripada sholatnya imam itu, ada pendapat yang kedua dan ini dianggap sahih oleh ulama-ulama Syafi'i. Dia mendapatkan bagian keutamaan berjamaahnya bersama imam, pahalanya didapat walaupun tidak 27 derajat. Ya, jadi pada saat dia takbiratul ihram itu dia sempat dapetin duduk nggak? Itu masalahnya. Ya bukan terhitung pada saat takbir tiba-tiba imam udah salam, berarti nggak sempat duduk dong. Ya udah lewat, udah besok jangan gitu lagi kalau datang. Ya supaya pengen dapat gitu ya. Nah jadi ukurannya itu bang. Ya kalau misalnya nggak sempat duduk ya sudah, ya lepas semua. Tapi kalau sempat duduk dia sebelum imam salam, dia masih dapat tuh.
bukan dapat 1 rakaat, minimal fadilah salat berjamaahnya dapat dia. Jadi kalau ada imam tahiyat akhir, jangan nungguin salam kita baru sholat aja tapi ngikutin gerakan terakhirnya imam itu. Mudah-mudahan ya pendapat yang kedua tadi ulama sampaikan ada li fadilatil jamaah, ada fadilahnya berjamaah walaupun enggak 27 derajat. Wallahu a'lam ya. Ada lagi? Silakan. Silakan, Bang. Waalaikumsalam. Tadi kayaknya ini seorang makmum itu harus baca Fatihah saja. Iya terus. Kan ada pendapat gue saja, ada boleh gimana atau harus wajib baca Fatihah. Terus yang kedua, kalau kita jadi makmum, biasanya kan kadang ada 3 orang misalnya. Nah itu kalau udah rakaat terakhir pilihannya kita ikut bareng apa bisa bikin pas sendiri. Mana pahalanya yang bisa? Apakah kita pijama sendiri atau kita ikut imam? Iya. Jadi tentang bacaan Fatihah ya, ini kan kalau berjamaah terbentur ada beberapa dalil. Ada yang mengatakan terkait dengan hadis Nabi, la salata liman lam yaqra bi umil Quran. Enggak sah orang salat kalau enggak baca Fatihah. Ini pertama nih ulama melihat itu. Yang kedua ada dalil lagi, man kana lahu imam fa qiraatul imam lahu qiraah. Siapa yang berjamaah bacaan imam bacaan makmum, artinya makmum enggak baca apa-apa. Tapi masalahnya ini juga sama-sama sahih hadisnya. Kemudian lagi yang ketiga ada lagi man adrokar ruku mal imam faqad adrokar rakaah. Kalau dapetin ruku bersama imam 1 rakaat yang didapat walaupun gak baca Fatihah. Terkait dengan bacaan imam bacaan makmum juga. Tapi di sisi yang lain ada dalil Quran. Fa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Ketika Quran dibaca, lu denger lu diem. Nah sehingga kan kalau imam baca Fatihah, kapan kita baca Fatihahnya? Ya kan? Kita nggak boleh ngikutin. Kemudian pas baru mau ngucapin ayat suratul Fatihah, baru bismillah, imam udah surah yang kedua. Ya sehingga kita nggak kebagian juga dapat Fatihah. Nah dari sini ulama terpecah jadi 3 kelompok gitu ya. Kata kelompok Al-Hanafiyah, imam mah nggak usah, makmum mah nggak usah baca apa-apa udah. Jadi cerita tentang masbuk gitu kan, yang dia harus baca Fatihah nggak usah lagi. Ya, sehingga dia nggak disebut dengan masbuk lagi. Ya, mungkin masalah takbirnya saja, cuma urusan masalah kewajiban baca Fatihah udah ditanggung sama imam. Tapi ukuran ruku semua ulama sepakat. Ya, itu batas dapat 1 rakaat, gitu ya. Nah, kemudian kata ulama Maliki dan ulama Hambali, sir baca, ya. Kalau jahar kagak usah. Kan gitu kan? Berarti kalau sir baca, kalau jahar nggak usah. Berarti ukuran baca Fatihah tadi ya nggak disebut sebagai masbuk yang sampai tertinggal. Sebenarnya kan di situ aja masalahnya. Sekalipun antum baca Fatihah atau tidak gitu ya. Kemudian ada pendapat yang lain yang mengatakan tetap aja dapat 1 rakaat, itu masalahnya. Nah, ketika kita mengacu kepada pendapat Syafi'i, karena tadi syarat dengan pendapat Syafi'i yang begitu banyak, maka kita akan menemukan bahwa ulama Syafi'i itu menjaga ya istilahnya kaidah thariqatul jam'i itu, memadukan beberapa dalil yang sahih tadi, sehingga bagaimana caranya ketika sir dia nggak baca apa-apa, dia baca semua bacaan salat, ketika jahar baca Fatihah doang. Nah, cuma ukuran Fatihahnya kapan? Kalau imamnya satu mazhab dengan kita, Syafi'i juga, gampang. Biasanya imam memberikan jeda ba'dal amin, itu ada jeda makmum baca Fatihah. Ya, tapi kadang nggak begitu juga. Kita akhirnya nggak mampu kan? Ya udah, kalau dari awal memang kita udah ikutin berjamaah dengan imam ini, ya bacaan imam pakai pendapat yang lain, ditanggung sama menanggung bacaan makmum gitu kira-kira. Nah, jadi ketika sekarang antum termasuk yang mana nih? Yang di makmum itu kudu baca semua apa enggak? Enggak baca apa-apa, ya enggak apa, berarti beliau mengikuti pendapatnya Al-Hanafiyah kan gitu. Saya kalau berjamaah gue nggak baca apa-apa. Ya kenapa? Karena ada dalil itu. Ya udah terserah gitu kan. Saya menghormati pendapat itu. Ya sehingga nggak ada ukuran masbuk karena tertinggal Fatihahnya, nggak baca nggak baca ini gitu kan. Ya ini untuk menjaga apa? Kesunahan itu biar dapat semua sebenarnya. Ya berarti ukuran antum adalah mengambil pendapat yang masalah ruku tadi itu. Tetap ada orang yang dapetin ruku bersama imam dia dapat 1 rakaat. Artinya mengambil dalil bacaan makmum ditanggung sama imam, atau bacaan imam yaitu juga bacaan
makmum, boleh aja. Tapi buat mereka yang ngaku ikutin mazhab Syafi'i, ya dia harus baca Fatihah itu. Ya datang gitu sholat, ngapain? Diem. Ya misalnya ada imam yang pada sholat sir deh, antum sir kan harus baca kan. Ya ini orang baca apa ya gitu kan. Ketika sir, ya dia baca apa yang dibaca. Misalnya dapetin imam pada saat sholat sir, antum baru datang jadi masbuk. Ya, apakah baca iftitah, baca ta'awuz, baru baca Fatihah, imam keburu ruku karena nggak kedengeran suaranya. Maka pelajaran tadi itu ya memprioritaskan si makmum masbuk itu baca Fatihahnya karena dia termasuk rukun gitu loh kira-kira. Ya, sehingga nah lain kalau bicara kedengeran tadi, maka dikasih part-part itu. Ya kalau baca Fatihah prioritas, tapi nggak sempat karena imam keburu ruku ditanggung sama imam, ada dalilnya. Ya, ketika nih orang ngejar yang sunnah nggak kejar juga Fatihahnya, maka dia wajib menyempurnakan baca Fatihahnya. Ya, ada dalilnya juga ya terkait dengan tidak sah orang sholat kecuali baca Fatihah untuk yang jahar. Nah gitu kira-kira. Jadi kalau antum ngambil pendapat saya sih kalau jadi makmum mah enak aja Ustaz. Aneh kagak baca apa-apa dah. Imam takbir kita takbir, imam sujud kita sujud. Ya udah, aman sudah. Ya, gitu aja gitu kan. Cuma ukuran dapat 1 rakaat itu batas maksimal adalah ruku, itu disepakati oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, silakan. Terima kasih Ustaz. Ya. Saya mau bertanya, misalnya waktu di area bandara ya Ustaz, kita akan makmum setelah wudu, kita lihat ada jamaah sholat. Ya. Ikut makmum, ternyata itu di jamaah kosor. Padahal niatnya kita ikut mungkin maghrib aja kan gitu toh Ustaz. Nah itu hukumnya gimana langkahnya setelah ternyata misalnya itu langsung isya itu 2 rakaat gitu. Nah langkah kita selanjutnya bagaimana? Iya. Terus yang kedua, misalnya jamaah itu sholat zuhur berjamaah. Setelah itu kita terlambat. Imamnya sudah salam, tapi ada yang terlambat 2 rakaat berdiri. Apakah makmum yang terakhir itu bisa mengikuti makmum yang masbuk itu? Ya. Terima kasih Ustaz. Baik, ini ternyata pertanyaan kedua tadi ya, antum belum dijawab ya. Kita sama-sama masbuk lah gitu kan. Ini supaya nyambung berjamaahnya bisa nggak? Saya estafet gitu kan. Mengangkat masbuk juga sebagai imam melanjutkan sholat. Boleh saja. Selama fitnah itu nggak muncul. Apa saja disebut dengan fitnah itu? Antum bisa bayangkan kalau terjadi di masjid yang besar. Misalnya Masjid Istiqlal sebelah kita ini tetangga. Antum sholat dengan cara begitu tadi estafet begitu, bayangkan akan terjadi banyak sholat berjamaah. Imam udah selesai pertama kan, sini masbuk, tengah masbuk, belah ujung masbuk, semua ngangkat jadi imamnya tuh. Ini berjamaah, sini berjamaah, sini berjamaah. Yang bingung yang baru datang. Ini gue ikut yang mana gitu kan? Apa ada perlombaan sholat berjamaah nih? Jurinya yang mana jurinya kan gitu. Nah itu namanya fitnah. Daripada ada begitu, ya lebih baik antum sholat lanjutin sendiri aja dah. Ya adapun orang yang datang, baru datang tiba-tiba antum diangkat jadi imamnya, ya sudah, berarti antum tinggal sadar betul bahwa gerakan antum itu akan diikuti oleh makmum di belakang. Ya boleh-boleh saja. Sekalipun memang ada satu kelompok yang ngerasa ya ketika wa ma fatakum fatimu, ketika kamu datang sholat berjamaah ya kamu nggak dapetin nggak sempurna, ya sempurnakan. Itu ada pemahaman bahwa boleh estafet gitu ya. Tapi bayangkan kalau semua jamaah estafet juga, sini berjamaah, sini berjamaah, sini berjamaah. Ini kan namanya memunculkan fitnah. Banyak imam sholat dalam satu masjid itu, ya jadi keder urusannya. Ya, nah ini penting tuh kalau antum punya perhitungan, ini nggak ada fitnah nih, silakan aja. Masjidnya segitu-gitu, ukurannya 4L, geser-geser, lu lagi kan gitu. Ya, nggak ada masalah gitu ya. Nah cuma kalau bicara bagaimana boleh nggak, ya hukumnya boleh saja. Nah itu menyangkut masalah bagaimana fadilahnya, ya dapat berjamaah walaupun nyambung. Ya, tapi urusan pahala apakah 27 wallahu a'lam bishawab. Urusan Allah itu, ya. Tapi fadilah berjamaahnya insyaallah dapat. Ya, nah ini menghindarkan fitnah ketika banyak gitu ya hati-hati juga. Khawatir ada mu'alaf datang baru mulai belajar sholat. Ini gue ikut yang mana ini? Itu khawatir itu fitnah itu salah satunya. Ya kan begitu kan? Ini ada berjamaah sini kencang-kencangan lagi suaranya.
Ya ini yang repot lagi urusannya ya. Nah jadi pertanyaan kedua tuh nyambung juga pertanyaan antum tadi. Ketika ada masbuk ya, yang tidak boleh bermakmum dengan makmum. Maksudnya apa? Si makmum yang kita imami dia masih terikat menjadi makmum imam yang pertama. Ya, misalnya antum di sebelah kiai, wah kiai nggak jadi imam. Pokoknya gerakan kiai gue ikutin aja dah, yang imamnya gue kagak gitu. Ini kagak boleh. Ya, kita berniat jadi makmumnya si kiai. Kiai ini bukan jadi imam. Ya nggak bisa, nggak boleh bermakmum dengan makmum. Tapi ketika terputus ya hubungan kemakmuman dia dengan imam yang pertama, maka dia berlaku sholat sendiri. Ya maka boleh saja kita angkat menjadi imamnya. Nah sekarang pertanyaan antum, bagaimana kalau ada orang yang ikut berjamaah, orang yang mukim dengan orang yang dalam kondisi safar, dia sedang menjamak, minimal ada jamak ada qashar kan gitu. Nah ini orang mengqashar nih, ya kondisi safarnya, pahamnya safar begini ya, antum udah paham bahwa yang disebut dengan musafir kalau jaraknya sudah 88 km lebih, ya bukan dari Ciledug ke Soekarno-Hatta itu belum nyampe tuh, nggak boleh di Bandara di Suta tuh belum termasuk safar yang bisa antum menjama atau mengqashar sholat. Mungkin bandara di sono kali, antum lagi plesir ke luar kota gitu daerah, ya bandaranya di sono, antum musafir. Kalau ada mukimin ikut sholat bersama orang yang safar, antum sholat zuhurnya 2, ya salam, dia wajib berdiri, wajib nggak? Berdiri, nggak bisa ikutin safar antum. Termasuk antum juga datang masbuk, imam mukim, imamnya mukim, lagi sholat zuhur, udah lewat 2 rakaat, antum datang niatnya sholat qashar, kagak bisa. Kalau kita bermakmum dengan yang mukim, antum nggak bisa mengqashar sholat, harus penuh. Nanti menjamaknya asar penuh juga 4 rakaat. Ya hati-hati itu, ya jangan aji mumpung nih 2 rakaat imam nih, gue niat qashar aja dah, kagak bisa. Ya jadi orang kalau imamnya mukim, antum ikut sholat normal. Ya kan alasan adanya jamak qashar itu karena al-masyaqqah. Antum nggak kena kesulitan, berarti al-masyaqqahnya nggak ada. Ya sholatnya normal, ya sudah normal juga. Ya misalnya 2 salam, antum nggak boleh salam, genepin 2 lagi. Nanti jamak yang asar ya 4 rakaat juga. Ya. Nah termasuk yang di bandara tuh maksudnya apa tuh, yang sholat maghrib sama isya tuh? Misalnya kan mau berangkat ke luar kota jauh. Iya. Oh baru mau berangkat. Nah setelah sampainya di bandara Tujuan. misalnya gitu. Ya. Nah, itu sholat Ya. waktunya asar gitu. Ya. Jadi ternyata karena jaraknya jauh dan perjalanan memakan 3 jam, Ya. nah itu akhirnya zuhurnya kelewat gitu Pak Ustaz. Jadi Zuhur kelewat, adanya di asar. Ya boleh, kita kan berniat semenjak awal jamak takhir. Ya jamak takhir ada. Misalnya saya pengen salat zuhur, udah dipanggil sama pramugari itu. Pak Fulan ayo ditunggu Pak. Ya, kalau Bapak nggak naik nggak berangkat ini. Akhirnya antum naik pesawat kan. Udah zuhur. Iya nggak? Udah zuhur kan. Asarnya gimana? Salat zuhur bagaimana? Niat. Ya, aku niat nanti menjamak takhir. Ya. Nanti pas sampai kita bisa sholat asar, pas ketemu asar, ya sholat. Kalau adanya di masjid, ya kebetulan lagi ada jamaah sholat asar, antum ikutin dulu asar nggak apa-apa, dapetin fadilah berjamaahnya. Nanti tinggal zuhurnya, nggak apa-apa juga. Tapi kalau normal, antum sholat sendirian atau bersama rombongan safar juga, zuhur dulu, baru asar dikerjakan di waktu asar. Ya, nah, begitu juga dengan tadi maghrib sama isya tadi. Maghribnya nggak boleh diqashar, isyanya boleh nggak diqashar? Boleh kan? Sholat qashar itu sholat yang rokaatnya rubaiyah, yang 4 rokaat. Yang udah 2 jangan diqashar lagi, lu pelit amat. Udah 2 diqashar juga. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama tadi apa? Kalau ngikutin ternyata itu jamak qashar. Kalau ngikutin, tapi antum orang safar apa mukim? Oh safar semua, ya kebetulan dong, aman. Berarti kalau ngikutin ada rombongan, kita ikut. Oh dia ternyata bukan imam yang mukim, karena imam mukim pasti di sini, bukan di luar. Ya, ini kalau bisa Pak, yang namanya imam rawatib itu punya private tempatnya. Sekalipun di kantor antum, masjid ya kantor juga gitu. Nggak ada lagi imam yang pertama udah selesai sholat kita ntar pulang nih. Ada orang jam 2 ikut sholat zuhur, jangan di sini, nggak boleh.
Ya, tempatnya di sono tuh, belakang, jangan di sini. Ini tempat yang punya wilayah, gitu kan. Tapi nggak tahu imam rawatib siapa, nggak pernah tahu kita. Ya, ada nggak imam rawatib di sini? Kagak ada. Siapa aja yang mau? Gimana tergantung jorogannya kencang apa kagak gitu. Yang jorogannya kencang maju ke depan. Nah, jadi kalau ada imam rawatibnya nih private nih masalah imam. Makanya kalau orang tuh nggak boleh mengimamkan sholat di tempat kekuasaan seseorang tuh, maksudnya itu. Ya jangan sampai ya tempatnya ini juga. Makanya imam yang sudah jadi rombongan pertama jadi imam, dia nggak boleh mengulang sholat, Pak. Kalau dia nih, khusus dia. Karena khawatir jadi fitnah juga gitu loh. Khusus si imam yang rawatib ya, ketika ada orang tiba-tiba sholat gitu ya, nggak ada sholat, dia nggak boleh nemenin lagi, lain dengan makmum yang lain. Beda dengan makmum imam yang rawatib ini, kira-kira gitu. Gitu Bang ya, dua-dua udah dijawab ya. Terakhir barangkali dapat kaos kalau ada pertanyaan. Masih ada? Iya, silakan antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita masuk kemudian kita mendapati imam sudah dalam tahiyat akhir, Ya. tapi posisi safnya itu terbagi dua, jadi ada di pojok kanan terus ada di tengah. Itu gimana kita ambil yang mana? Kemudian Pojok kanan tengah maksudnya gimana nih? jadi bisa gitu, jadi nggak sampai terbagi dua saf. Oh, ada dua saf, tapi yang saf pertama Mungkin waktu pertamanya barangkali ada yang nepok. Ya. tembok, kemudian ada yang tengah, tapi sampai imamnya selesai belum menyatu. Gitu. Ya. Kemudian saya datang, itu saya ambil yang mana kita? Ambil yang mana? Sebelah mana? Ya tergantung cocok harganya aja berapa. Antum berani berapa? Jadi kalau ada saf pertama, kalau bolongnya di pojok nggak apa-apa. Bolongnya kosongnya di paling pinggir gitu ya, nggak ada masalah. Antum bisa ngisi di situ nggak apa-apa juga. Ya kalau misalnya ada di saf belakang bikin saf yang baru, ya mungkin pada kasus orang itu nggak bisa ditemenin. Misalnya ada dua orang jalan nih, dia baru mau ngisi yang kosong, bang jangan di depan dong, gua ada temenin nih. Karena dia kalau sendirian di belakang saf dianggap mufarokoh kan. Akhirnya dia nggak jadi nempatin yang kosong sebelah kanan itu, dia bikin saf yang baru yang kedua. Antum lihat nih, ya sono kosong, gue yang mana nih? Ya tergantung harga berapa. Ya tinggal antum misalnya ke situ, ke depan boleh juga, ke belakang juga ada masalah. Kalau misalnya main belakang, antum bisa barangkali ikut estafet, makmum masbuk yang di belakang itu bisa antum angkat jadi imamnya. Tapi kalau yang di pojok saf pertama, udah nggak ada yang sholat lagi, kecuali nanti habis salam antum berdiri itu dan ditemenin sama tembok sebelahnya. Itu masalahnya. Jadi semua kalau bicara yang afdol, saya boleh nggak? Kan saf pertama itu mendapatkan sholawat gitu ya. Itu kan orang yang mendapatkan saf yang pertama, bagi mereka yang bi'an yataqaddama ilal masjid, yang dia pertama kali datang ke masjid, itu yang paling berhak sebenarnya. Ya, yang paling berhak. Kecuali ada orang yang udah datang pertama kali, dia ngizinkan, ayo Pak antum di depan, nah, itu boleh. Ya kalau caranya begitu, udah datang terlambat, ada yang bolong kita masuk, kita berharap ngarep.com, www.ngarep.com, datang terakhir di sisa sholat imam, datang di yang depan, dia berharap gue dapat salawat malaikat ada di saf pertama katanya. Ya bukan yang begitu caranya ya. Nah jadi perkara antum ada di depan boleh, di belakang juga boleh. Cuma hikmah kalau yang di belakang antum bisa ngangkat masbuk jadi imam antum, untuk bisa nyambung sholat berjamaah. Ya gitu kira-kira pertanyaannya. Apa? Soalnya Ustaz di baris 3 gitu Ustaz. Saf 3 Ya. Kemudian ada di sebelah ujung ada kosong. makmum. Ada barisan 3 makmum. Ya, jadi safnya ada 3. Ya. Ujung ada makmum. Ya. Kemudian juga ada makmum. Di tengah di sini kosong. Oh kosong, bolong. Terus. Oh antum mau kemana? Kalau misalnya ngelihat ada yang tengah ada orang, maka antum ke tengah. Ya, yang ke sono biarin aja, gak usah dipikirin. Itu pikiran amat. Dia aja nggak pikirin antum. Kan ada orang di pojokan tuh mungkin gini ya, dia narik temennya kagak ada yang mau mundur. Ada yang dicolek, dia begini, ditarik begini lagi. Ya akhirnya kagak mau ini, nggak mau mundur kan. Ah gue pusing dah, gue sholat sendiri aja dah. Ya akhirnya ketika kalau dia sendirian di situ, antum jadi orang yang kedua, temenin dia.
Tapi kalau dia di sono, yang ini ada di tengah juga, ya antum ke tengah deketin si imam. Itu yang paling utama. Oh berarti kasus yang saya ceritain beda. Lu udah panjang-panjang kenapa nggak di stop? Nerangin panjang bukan yang itu. Kelakuan juga nih. Iya, nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Kita di bandara. Iya, di bandara gimana? Ada 2 jemaah. Iya. Kadang-kadang ada yang situ ada jemaah, sini ada jemaah. Iya. Nah itu kita di salah satunya bagaimana menentukan yang kira-kira lebih baik. Iya, antum kan susah ya. Zahirnya orang yang sholat sendirian sah, dia berhak jadi imam. Cuma yang paling utama siapa, ada kriteria khusus. Cuma dalam kondisi umum gitu ya antum nggak bisa memilah-milah. Lama dinilai, sholatnya udah keburu kelar gitu. Antum nggak dapat jamaah. Oh ini nggak layak, ya repot juga. Ya tinggal antum niatin aja. Tapi yang begini, kalau antum datang kan nggak jadi fitnah ya. Artinya antum tahu nih ada estafet. Cuma yang repot tuh jadi fitnah begitu. Sini jamaah. Dulu pada saat saya bawa rombongan umroh tuh antara Madinah ke Mekah itu ada rest area ada biasa bis itu ngisi bensin Pak. Antum barangkali ngalamin tuh. Itu kita lagi mau sholat, ada rombongan pertama belum salam, ya belum salam tiba-tiba datang tuh satu rombongan, dia main iqomah aja, dia tahu-tahu main sholat aja. Ya, orang pada teriak, ini rombongan belum selesai, oh rame akhirnya, ya rame tuh, ya. Akhirnya apa? Dalam kondisi tadi dua-duanya tuh sholat jadinya. Yang ini dalam kondisi belum salam ini sudah baca surah, ya baca Fatihah ini, jadi orang keder nih, mana nih gitu. Ya dalam kondisi tadi kan muncul jadinya fitnah, orang tuh ragu-ragu dan lain sebagainya. Tapi kalau ditanya saya ikut mana, ikut yang antum mau ikutin aja nggak apa-apa. Yang mana nih ikutin silakan sholat. Ya nggak ada masalah sebenarnya. Ya apalagi kan biasanya di bandara tempatnya lebar apa kecil? Lebar apa kecil? Segini pesawat mana muat? Bandara bukan masjid saya tanya. Ya masjidnya ya. Masjid itu sempit ya. Ya segitu tuh. Ya udah antum tinggal pilih aja deh. Ya gitu Bang ya. Baik, Masya Allah, berbagai macam kondisi seorang makmum di dalam sholat, dia bisa jadi masbuk atau dia menjadi makmum muafik ya. Lawannya masbuk adalah muafik. Ya, nah kita bisa mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Ada cara-cara khusus tadi saya jelaskan tanpa orang membatalkan sholatnya dan dia tetap mendapatkan pahalanya. Maka dengan kualitas ilmu itulah sholat yang barangkali cuma subuh 2 rakaat, 4 rakaat zuhur, tapi dengan ilmu insya Allah kita punya kualitas yang baik. Ya mutu sholat kita bisa membuahkan pahala yang sempurna. Itu kan tujuan kita mempelajari ilmu fikih. Walaupun barangkali antum udah gape lah, masalah sholatnya udah nggak perlu dinilai lagi. Tapi ada hal-hal yang bikin gerges hati itu kan gue lagi begini gimana ya, baca apa ya, mau nanya malu ya. Karena pertanyaannya pertanyaan anak SD gitu misalnya gitu ya. Ya, nah ini penting barangkali nggak perlu malu bertanya, karena orang yang malu bertanya sesat di kamar gitu ya. Kamar orang didatangin gitu. Makanya tanya dulu di kamar siapa gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan yang bisa disampaikan bermanfaat. Jangan lupa saya masih tunggu ya antum melihat sering-sering tonton Belajar Waris Islam channel di YouTube. Tonton, share juga, kasih like, jangan lupa subscribe-nya juga ya, subscribe-nya juga jangan lupa, karena mungkin tayangan ini bermanfaat dan baru belajar kita bikin video. Insya Allah dengan dukungan subrek antum itu ya mudah-mudahan bisa lestarilah kita memberikan pencerahan tentang masalah waris. Itu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.